Hari ini dikarenakan bagi proses administrasi di Hutan Salemba untuk mendatangkan bintang tamunya. Bintang tamu bukan ada. Oke, hari ini kami perkenalkan, nama saya Hajar Aswad, saya koordinator penyidikan keimigrasian, mewakili Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Bapak Surya Mataram. Seharusnya mengambil gaskon hari ini karena beliau ada kegiatan lain, jadi saya mewakili. Hari ini kami akan menyampaikan kronologi penanganan kasus dua warga negara Cina dari Republik Rakyat Tiongkok atas nama Chen Yongtong dan Wu Jingye yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian pasal 119 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kronologisnya, pertama bahwa pada tanggal 12 April 2022, petugas kantor imigrasi Jakarta Timur mengamankan seorang warga negara asing bernama Wu Jingye yang sedang melakukan permohonan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi Jakarta Timur yang diduga menggunakan dokumen perjalanan atau paspor palsu. Awalnya. Yang kedua, pada tanggal 14 April 2022, petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat, kantor imigrasi Jakarta Barat, melakukan pengawasan lapangan terhadap orang asing bernama Chen Yongtong, warga negara Republik Rakyat Tiongkok, yang diduga menggunakan paspor Meksiko palsu dan ditemukan di Hotel Manggis Inn, Jakarta Barat. Sehingga pada tanggal 28 April, kantor imigrasi Jakarta Timur melakukan serah terima warga negara Tiongkok Wu Jingye kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan disertai beberapa barang bukti. Barang bukti yang kami peroleh dari tersangka yang satu, nama Wu Jingye, berupa paspor Meksiko atas nama Wu Jingye. Kedua adalah kartu izin mengemudi Meksiko atas nama Wu Jingye. Dan satu buah kartu pemilihan umum Meksiko atas nama Wu Jingye. Dan satu kartu tanda penduduk Tiongkok atas nama Wu Jingye. Itu semua ada di hadapan kita semua, bisa dilihat. Dan di waktu yang bersamaan, tanggal 28 April, kantor imigrasi Jakarta Barat juga menyerahkan Chen Yongtong kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan dengan barang bukti berupa kartu tanda penduduk Tiongkok atas nama Chen Yongtong. Oleh karena itu, proses penyidik berjalan hingga akhirnya pada tanggal 1 Agustus, kami menerbitkan surat SPDP penyidikan dan didapatkan bukti yang cukup bahwa atas nama Chen Yongtong diduga melakukan tindak pidana keimigrasian pasal 119 ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah yang masih berlaku. Jadi Chen Yongtong ini nggak ada paspornya. Di sini nggak ditemukan paspornya, baik itu paspor RRT dan paspor Meksiko, itu nggak ditemukan. Namun data yang kami peroleh, si Chen Yongtong ini memiliki kartu tanda penduduk Tiongkok saat ditemukan dan dilakukan serah terima oleh imigrasi Jakarta Barat. Dan yang kedua adalah atas nama Wu Jingye diduga melakukan tindak pidana keimigrasian pasal 119 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu menggunakan dokumen perjalanan. Saya garis bawahi, menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan. Nah, ini yang paspor di depan, yang Meksiko, itu atas nama Wu Jingye. Dan ini juga kami didukung dengan beberapa bukti kuat, yaitu berupa surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Meksiko di Indonesia, Jakarta dalam hal ini,
bahwa paspor yang dimiliki dan digunakan oleh Wu Qingye dan Chen Yongtong tidak terdaftar dalam sistem penerbitan paspor kebangsaan Meksiko. Surat konfirmasinya ada, sudah kami juga menjadi barang bukti ya, maksudnya. Dan yang kedua, berdasarkan surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia di Jakarta, bahwa yang bersangkutan kedua orang itu adalah warga negara Tiongkok. Sehingga pada tanggal 10 Agustus dilakukanlah penahanan terhadap tersangka Chen Yongtong dan Wu Qingye di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat. 10 Agustus. Hingga saat ini proses penyidikan dalam tahap pemberkasan dan untuk diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, terupdate bahwa hari ini petugas kami sudah meluncur ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan sudah pemberkasan sudah dilakukan di sana. Adapun terkait Chen Yongtong karena diduga melanggar pasal 119 ayat 1, tentunya paling lama mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama selama 5 tahun berdasarkan Undang-Undang tahun 2011 dan pidana denda paling banyak 500 juta. Dan pasal 119 ayat 1 terhadap Wu Qingye diketahui dapat diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kalau memang sebenarnya mau dokumentasikan ada beberapa hal yang ditanyakan silakan. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita dari antara mau menanyakan Pak, itu kan Chen Yongtong itu kan tidak memiliki paspor ya, diketahui tidak memiliki paspor. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara dia masuk ke Indonesia tapi paspornya tidak ada nih gitu. Itu pertama kita bisa ada prosedur. Kemudian dua orang ini satu kan menggunakan paspor palsu nih Meksiko, dan kita tahu tidak motifnya masuk ke Indonesia itu dalam rangka apa, dan kemudian ada tidak bisnis-bisnis lain juga yang dilakukan oleh kedua warga Tiongkok. Terima kasih Pak. Ya, berdasarkan hasil informasi dan pemeriksaan terhadap Chen Yongtong, paspor yang bersangkutan dibakar. Namun secara fisik kami tidak menemukan. Ini informasi yang diperoleh dari keterangan dari yang bersangkutan. Itu dibakar. Di data perlintasan, di sistem informasi keimigrasian kami menemukan dan mencocokkan dengan ID yang ini kami dapatkan wajah dia, nama dia semua ada di sistemnya. Jadi secara fisik kami tidak memperoleh dokumen perjalanan dia. Dan paspornya saat itu dia mengatakan dibakar ya, hasil pemeriksaan dibakar, itu aja sih Mas. Alasan dibakarnya apa Pak? Apa? Oh iya, menghilangkan jejak sih Mas. Alasannya klasik sekali kalau pemeriksaan kemarin sih dia cuma bilang bahwa dia menghilangkan jejak saja. Nah, jadi ternyata setelah kami konfirmasi Kedutaan Meksiko berdasarkan sistem data yang kami peroleh, gambar paspornya, bahwa dokumen ini tidak terdaftar dan ini sudah keterangannya dibakar sama dia. Tapi kita nggak temukan sisa pembakaran pun kami tidak dapat. Demikian. Oke, pertanyaan kedua itu dijawab Pak. Yang terakhir tadi Pak soal motif. Oh iya. Apa itu? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk sementara motif yang bersangkutan itu menuju ke negara ketiga, Pak. Indonesia itu adalah sebagai negara transit buat mereka dan kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan lagi ke negara ketiga. Dari hasil pemeriksaan tersebut, negara ketiga yang dia tuju adalah negara Kanada, Pak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tidak ada penjelasan lebih jauh Pak dari keduanya Pak, kalau tujuannya sudah tercapai kembali ke langsung ke Kanada gitu Pak. Tidak ada penjelasan dari keduanya Pak, sehingga ke Indonesia kemudian lanjut ke Kanada gitu. Iya. Mbak, maksudnya tidak ada penjelasan. Kalau dia bisa berangkat, namun diketahui sudah diamankan oleh kita terlebih dahulu. Jadi dia motifnya memang menggunakan dokumen asing yang palsu, karena negara Cina sendiri kalau langsung dari sana itu tidak memungkinkan.
Ya, saya Mulai. Polis dari Indonesia Jurnalis. PT Gunung Agung Kontraktor apa itu terlibat Pak dalam sponsor memuluskan perjalanan itu atau bagaimana? Ya, secara normatif PT Gunung Agung dia sudah mengajukan visa dan kami sudah lakukan pemeriksaan juga. Dalam hal proses pengajuan dan penerbitan visa semua sesuai prosedur. Mengajukan visa online, pengajuan elektronik visa, persyaratan pun sudah penuh, sudah sesuai juga dengan prosedur yang ada. Saat dilakukan pemeriksaan memang yang bersangkutan, jadi PT Gunung Agung ini sebagai biro jasa. Dia tidak ada korelasinya orang asing dengan si PT Gunung Agung. Hanya untuk benderanya saja untuk coba masuk ke Indonesia. Nah, pada kesempatan nanti juga kami harus koordinasi dengan jaksa, kemungkinan dari pihak PT Gunung Agung juga akan dipanggil sebagai saksi. Karena terkait penerbitan visanya itu asli, tidak melanggar aturan, itu semua sesuai. Oke. Ya, terima kasih. Baik, cukup ya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Barang bukti mau difoto dulu? Sudah. Silakan. Ini juga ada beberapa gambaran kalau mau diambil.